Wah, kacau. Gue baru aja dapat kabar kalau Tom Holland mengalami insiden kecelakaan di proses syuting Spider-Man Brand New Day yang membuat dia harus dilarikan ke rumah sakit di jam 10.30 pagi kemarin, dan dikabarkan Tom Holland ini harus mengalami perawatan intensif dan mengalami gegar otak gitu. Gue nggak tahu ringan apa enggak, tapi yang jelas bukan cuma Tom Holland yang mengalami kecelakaan di insiden tersebut, tapi juga ada stuntman wanita yang nggak tahu itu stuntman untuk siapa, apakah untuk Sadie Sink dan yang juga yang lainnya. Tapi Tom Holland yang menjadi pemeran utamanya ini harus dirawat dan membuat film Spider-Man Brand New Day mengalami penundaan sampai ke tanggal 29 September, jadi cukup panjang. Tapi memang kemarin malam kalau nggak salah Tom Holland sempat hadir juga di acara amal bersama dengan tunangannya itu Zendaya, tapi dia harus pulang cepat karena merasa nggak enak badan, dan sejak saat itu orang tuanya langsung mengkonfirmasi kalau Tom Holland harus menunda beberapa kegiatan-kegiatan, terutama juga proses syuting dari Spider-Man Brand New Day, karena memang dia harus menyembuhkan dulu beberapa cedera-cedera dari film Spider-Man Brand New Day ini. Sampai sejauh ini juga kejadian sedang diselidiki, bahkan juga dari pihak pemerintah, dari Health and Safety Executive, ini semacam kayak otoritas keselamatan kerja di Inggris, sedang meneliti ini apakah ada cenderung beberapa pelanggaran peraturan pekerjaan dan sebagainya akibat kecelakaan yang dialami oleh Tom Holland ini, dan membuat proses syuting dari Spider-Man Brand New Day ini harus ditunda dalam beberapa hari atau hingga ke beberapa minggu, guys. Jadi kita doakan aja semoga Tom Holland tetap sembuh gitu. Jadi buat teman-teman nggak tahu dengan Tom Holland, dia ini adalah aktor yang memerankan Spider-Man, guys. Jadi buat teman-teman yang masih terkena genjutsunya Doctor Strange, sadar-sadar. Tapi ya mau nggak mau memang ini salah satu resiko terburuk jika kita fokus untuk mengurangi visual efek yang berbasis CGI dan juga sebagainya, lebih ke mengutamakan practical effect, karena memang itu adegan harus kayak kita kalau kita berayun tuh berayun beneran gitu. Meskipun memang ada stuntman, stunt double dan sebagainya itu, tapi tetap sang bintang utama banyaknya juga harus terlibat dalam beberapa adegan tersebut, karena memang wajahnya itu nggak yang harus diedit mulu gitu. Jadi untuk yang pakai topeng mungkin ya itu bukan Tom Holland, tapi yang nggak pakai topeng itu wajib sang pemeran utamanya gitu. Jadi ya semoga aja dengan beberapa kejadian ini juga kualitas yang dihadirkan di Spider-Man Brand New Day terbayarkan, dan sejauh ini gue lihat di beberapa BTS juga udah sangat meyakinkan gitu. Dan satu lagi, ada beberapa rumor dan juga ini cukup meyakinkan, akurat, bahwa Spider-Man Brand New Day yang dirilis sebelum Doomsday itu akan menjadi setup cerita bagi Doomsday nantinya, sehingga di bagian post credit scene ataupun di babak ketiga dari film Spider-Man Brand New Day kita akan melihat Tom Holland yang sudah berhasil mengalahkan beberapa anggota Sinister Six termasuk juga Scorpion. Di sini melihat ada beberapa gangguan yang levelnya global dan juga multiverse di antara langit-langit. Entah apa yang dilihatnya, mungkin kedatangan dari Dr. Doom, sehingga ini akan men-setup kehadiran dari Spider-Man di Doomsday nantinya. Dan dikabarkan juga karena proses syuting dari Spider-Man Brand New Day dengan Doomsday ini berbarengan, jadi sangat gampang bagi MCU meminjam karakter Tom Holland ini masuk ke proses syuting dari Doomsday. Bahkan juga beberapa foto-foto yang gue lihat juga stunt double dari Spider-Man yang memakai topeng juga udah hadir di lokasi syuting dari Avenger Doomsday. Jadi menarik banget bahwa Tom Holland akan masuk besar-besaran juga di cerita dari Doomsday. Jadi wow, gue penasaran banget pertemuan antara Dr. Doom dengan wajah mentornya Tony Stark tiba-tiba bertemu dengan Spider-Man versi Tom Holland. Beh, ini sih ngeri parah gitu. Dan kabarnya juga dari proses syuting Brand New Day ini kebanyakan diambil di waktu malam. Ya, gue lebih yakin musuh utamanya adalah Mr. Negatif, karena proses syutingnya kebanyakan malam kan. Mr. Negatif itu kan kalau siang dia kayak pengusaha kayak gitu, baik hati, tapi malam disitulah dia mengeluarkan kekuatannya, beberapa jaringan kriminalnya. Jadi wow, kita lihat aja ke depan gitu. Tapi setelah kita cukup kaget dengan kabar yang cukup menyedihkan dari Tom Holland, sekarang kita berlanjut lagi ke update selanjutnya. Ini leak dan juga bukan leak juga ya, tapi lebih ke first look dari penampilan cast yang hadir di Doomsday yang ternyata bocor lewat story dari salah satu kru dari Doomsday, dimana dia ini kayak salah satu make up artist untuk Doomsday, dan dikasih merch yang ternyata di merch tersebut ada sebuah tas gitu ya. Ternyata ada kayak foto-foto penampilan dari para superhero yang nanti bakal hadir di Avengers Doomsday. Kita langsung aja lihat ke layar, ini dia, boom, banyak banget ya. Sini kan kita lihat sendiri, ini kayak tas gitu ya, tas, kemudian ada namanya kayak gini, makeup artisnya, dan kalian lihat di bagian bawahnya. Wow, ini kita bisa melihat penampilan dari Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom, kayak ginilah dia. Dan gue senang banget akhirnya Dr. Doom-nya lebih ke komik akurat setelah berubah-ubah ya, setelah di versi Fox tahun 2000-an, 2017-an, dan akhirnya sekarang muncul Dr. Doom versi komik akuratnya. Gue senang banget. Dan ini kalian lihat ya, bagian ke bawah itu rata-rata adalah karakter penting yang
yang menjadi dasar cerita nanti. Ada Dooms, di bawahnya Thor, yang gue kaget sih, Thor ternyata berambut pendek. Artinya ini adalah Thor penampilannya terakhir seperti di Infinity War, yang dia pakai Stormbreaker tiba-tiba datang langsung ngapak si Thanos. Itu dia penampilan dari pakai pakaiannya itu. Jadi ini nggak langsung kayak di versi penampilannya yang ada di Thor keempat, tapi ini lebih ke Thor versi Infinity War. Apakah dia variant? Wow, kita lihat aja ke depan gitu. Dan di bawahnya ada Captain America versi Sam Wilson, dan ini salah satu karakter yang garis ke bawah ini penting semua guys. Termasuk juga di bawahnya ada Ant-Man. Ant-Man itu kan digada-gada menjadi cerita, setup cerita bagi Avengers Kang Dynasty, karena memang Jonathan Majors akhirnya di depak. Akhirnya elemen-elemen cerita yang udah dibangun untuk pentingnya cerita dari film Ant-Man and the Wasp: Quantumania harus diredam. Tapi ternyata MCU dan juga Russo Brothers tetap menganggap Ant-Man dan juga alam kuantum menjadi cerita yang menarik untuk setup cerita dari Doomsday. Nantinya tetap harus ada bagian seperti Quantum Realm, termasuk juga di Deadpool and Wolverine kita lihat sendiri ada Giant Man, bahkan udah tergeletak mayatnya di sana. Artinya cerita-cerita yang hadir di Quantumania dan juga alam kuantum, Pym Particle, semua itu akan berhubungan, sama seperti besar pengaruh bagi Scott Lang dan juga Ant-Man yang ada di Avengers Endgame. Kayaknya di versi Doomsday juga akan mengulang kembali pentingnya dunia dari Ant-Man untuk keberlangsungan cerita dari incursion, battle world dan sebagainya guys. Nah setelah itu kita bergeser di samping Dr. Doom, itu ada Mr. Fantastic yang pakai jaket warna putih dan nggak mirip seperti penampilannya yang ada di film Fantastic Four First Step sebelumnya. Artinya ini dia sudah melewati banyak sekali waktu bertahun-tahun dan akhirnya terjebak di Earth 616 akibat terjadinya incursion. Kemudian juga di bagian sampingnya ada Bucky. Bucky kita udah jelas banget nih, lihat ya, Bucky dan juga Yelena sampingnya itu penampilannya udah kita lihat jelas di post credit scene dari Thunderbolt. Jadi nggak ada hal yang bisa kita bahas lagi. Kalau teman-teman pengen lihat bagaimana first look dari Avengers Doomsday, lihatlah post credit scene dari Thunderbolt. Itu benar-benar kayak mulai dari gradingnya, mulai dari penampilan dari setiap anggotanya, itu langsung menuju ke Doomsday. Di sampingnya ini adalah Magneto yang tertutup dengan name tag ini guys. Kayaknya sengaja ya, semua ini sedang disetting juga sama krunya. Ini tutup aja sama name tag lu yang bagian Magneto biar ada rasa penasaran gitu. Nah di samping Magneto itu adalah Beast. Beast sudah kita lihat banget penampilannya mirip banget seperti di bagian post credit scene dari The Marvels. Jadi ya bukan sesuatu yang jadi kejutan lagi gitu ya. Selanjutnya di sampingnya gue pikir ya ini adalah Kate Bishop. Ternyata setelah diteliti lagi ini adalah Ghost. Karena kalau kita perhatikan wajahnya lebih ke Hailee Steinfeld banget gitu ya. Apalagi teman-teman nonton Sinar gitu ya. Ya udah mirip banget ini mah kayak Hailee Steinfeld ya. Tapi ya udahlah, Ghost juga dikonfirmasi akan hadir di Avengers Doomsday gitu. Kemudian kita langsung ke bagian bawah di samping Thor kita melihat ada Invisible Woman atau Sue Storm. Di sini Sue Storm masih menggunakan pakaian Fantastic Four tapi agak sedikit berbeda dengan versi yang ada di filmnya. Jadi wow, menarik banget. Di sampingnya ada Black Panther versi Shuri. Tetap aja ya nggak ada request kalau di Doomsday karena nggak sempat lagi merequest. Jadi kita terima aja untuk Black Panther di Earth 616 adalah Shuri. Nanti kalaupun ada versi T'Challa itu berasalnya dari universe alternatif gitu. Di sampingnya ada Red Guardian yang juga akan menjadi salah satu elemen penting nantinya dan gue penasaran juga. Di samping dari Red Guardian ada Charles Xavier atau Profesor X dengan penampilan dengan jubah jaket hitamnya, ada huruf X di sampingnya. Dan ya kalau penampilan kayak gini kita nggak lihat di versi Fox ya, apakah beneran ini dari Earth Fox atau justru dari universe alternatif yang lainnya. Tapi gue lebih yakin bahwa Xavier yang ini mungkin satu universe dengan versi Beast yang ada di film The Marvel gitu. Karena memang dengan beberapa rumor yang gue dapatkan sebelumnya kalau Earth dari X-Men ini adalah salah satu Earth yang tahan banting, dimana dia akan terjadi incursion, akan menghancurkan banyak universe akibat juga beberapa teknologi mereka yang maju dengan penemuan-penemuan canggih dari The Beast, juga kekuatan juga kemampuan dari Cerebro mirip Profesor X. Kayaknya ya ini juga akan menjadi dampak yang luar biasa yang membuat gesekan besar antara Earth versi X-Men dan juga Earth 616 ini terjadi, di mana semuanya kalah kecuali Earth 616. Nanti mereka akan tergabung dalam satu universe, akhirnya mereka akan melawan Dr. Doom. Itu beberapa bocoran yang gue dapatkan dari beberapa cerita-cerita dari Doomsday nantinya. Tapi kita lanjut lagi, di samping Profesor X itu ada Cyclops. Oh my god, gue jingkrak-jingkrak sendiri pertama kali lihat Cyclops-nya. Bener-bener komik akurat dan animasi akurat jadinya, karena memang di versi X-Men 97 juga kayak gini. Oh my god,
Karena memang di versi X-Men pun nggak terlalu komik akurat kan. Kalau ini udah penampilannya keren banget yang dipengen-pengen banget sama para fans dari Cyclops, terutama juga para fans dari X-Men. Jadi ya nikmatin aja bahwa ini benar-benar kayak fan service lah untuk kalian semuanya. Di samping Cyclops ada Falcon yang menjadi anggota Avengers pertama versi Sam Wilson. Di bagian bawah lagi, di bagian samping dari Captain America kita melihat ada The Thing. The Thing dengan penampilannya ya gimana ya, The Thing nggak ada perubahan kecuali mungkin dia jenggotan kayak kemarin, jadi nggak ada perubahan yang signifikan untuk The Thing. Di samping The Thing barulah Shang-Chi yang tadinya gue bagian atas gue pikir itu Shang-Chi, pas lihat ke bawah lagi, wow ini Shang-Chi-nya, dan Shang-Chi juga dikonfirmasi akan gabung dengan tim dari Captain America. Jadi ya kita lihat aja ke depan sesuai dengan post credit scene dari Shang-Chi The Legend of the Ten Rings. Sejauh ini yang menjadi anggota dari Avengers Sam Wilson tuh ada Wong, Shang-Chi, Captain Marvel, kemungkinan besar Shuri juga ada di sana. Jadi kita lihat aja siapa aja yang bergabung di sana. Dan selanjutnya di samping Shang-Chi ada Mbaku. Mbaku juga akan hadir sebagai The Wakandan gitu ya. Pasukan dari Wakanda bergabung dengan pasukan dari Namor, juga akan melawan Dr. Doom yang kabarnya juga akan terjadi pertarungan battle antara Dr. Doom dan juga pasukan dari The Wakandan di Wakanda tentunya. Wow, ini benar-benar ngingetin kita flashback dengan Infinity War ketika Thanos pertama kali datang ke sana. Boom, ini bakal keren banget karena memang masuk akal, karena satu-satunya tempat paling aman sekarang untuk berlindung dari serangan alien adalah Wakanda karena memiliki perisai-perisai itu. Tentu saja semakin masuk akal bahwa pertarungan akhir itu akan terjadi lagi di Wakanda. Jadi kita lihat aja ke depan gitu. Selanjutnya di samping Baku tentu saja ada Gambit yang akan masuk ke dalam ranah dari tim dari Deadpool, mungkin dia akan bergabung juga dengan tim dari X-Men. Jadi ya kita lihat aja, tapi memang Deadpool sejauh ini nggak ada di sini. Mungkin jadi secret cast yang akan muncul nantinya, tapi bukan secret lagi ya Deadpool ya, lebih ke karena dia juga bisa breaking the fourth wall, mungkin dia akan di luar akan bercerita dengan kita penonton pas ngelihat gue masuk gak nih, itu sih epic. Di samping dari Gambit ada Nightcrawler yang juga akan digadang-gadang masuk, ini Nightcrawler versi X-Men Fox. Selanjutnya di sampingnya ada Sentry yang agak susah dia berubah jadi Sentry lagi karena memang di post credit scene kan dia nggak mau nih berubah jadi The Void lagi. Kemungkinan besar nanti di Doomsday tentu saja dia akan berubah, mungkin juga akan dipengaruhi dan juga membela si Dr. Doom. Itu bakal epic parah sih. Selanjutnya di bagian bawah di samping dari Ant-Man kita melihat ada Human Torch. Human Torch-nya di sini dengan pakaian lebih klasik ya dibandingkan dengan versi First Step, tapi gue penasaran banget dengan pesona dari Human Torch di sini. Selanjutnya di samping dari Human Torch ada Loki yang sekarang lagi megang pohon Yggdrasil, yang kalau teman-teman pikir dia nggak bisa kemana-mana, kayaknya dengan Loki yang bisa membelah diri, anjay, membelah diri embrio dong, dimana dia bisa membelah dirinya sendiri, dia bisa jalan-jalan mengatur semuanya, termasuk juga mungkin berkunjung ke universe alternatif yang dibentuk oleh Steve Rogers bersama Peggy Carter, dan juga melihat beberapa kemungkinan Loki bukan cuma memegang Yggdrasil saja, tapi juga dia akan berpergian untuk menyelesaikan masalah multiverse ini guys. Selanjutnya di samping Loki ada Namor yang kemungkinan besar akan naik ke daratan akibat dihubungi oleh Shuri bahwa ini udah benar-benar gawat, kita harus bersatu karena memang ini ancamannya udah luar biasa. Kalau kita nggak bersatu, dunia yang kita tempat ini bakal hancur incursion dengan universe dari X-Men. Wow, kemudian juga mereka akan mengetahui bahwa dalang semuanya ini adalah si Dr. Doom. Tapi dengan hadirnya Namor, gue penasaran bagaimana pertemuan Namor dengan Invisible Woman yang kalau di dalam komiknya dia cem-cemannya si Namor ya, Invisible Woman gitu. Bagaimana nih hubungan segitiga antara Richard, Namor, kemudian juga Invisible Woman, termasuk juga sebenarnya dalam komiknya Dr. Doom juga punya interest untuk si Sue Storm ini. Wow, ada 4 segitiga yang berbahaya nih soal percintaan di satu film Doomsday ini guys. Di samping Namor kita melihat ada Mystic. Tentu saja Mystic ini versi dari X-Men Fox, jadi kita penasaran juga dengan Mystic, dan dia juga kan kalau di dunia X-Men cukup penting. Kenapa akhirnya ada Sentinel itu diambil dari setelah percobaan pemerintah dengan senyawa DNA dari Mystic. Ya ini juga mungkin dia akan punya sesuatu yang luar biasa karena memang di beberapa rumor yang gue lihat bahwa Dr. Doom ini menggunakan Sentinel sebagai pasukan Doom botnya itu. Jadi penasaran banget gue karena memang digadang-gadang juga si Cerebro mirip Profesor X akan ditingkatkan, direbut oleh Dr. Doom untuk bisa menemukan sosok Loki. Gila baru kayak gitu aja gue bener-bener kayak merinding dan penasaran dengan apa yang terjadi nanti. Ini film gede parah, gede mampus guys. Selanjutnya setelah Mystic di sampingnya ada US Agent ya, John Walter. Kita penasaran juga dengan sosok satu ini. Di samping dari US Agent ini gue pikir siapa nih cewek ini, ternyata bukan cewek guys, dia adalah Franklin Richard karena memang dari kostum itu beda banget itu. Dan menariknya
Dari susunan tempat ini ya, di antara Fantastic Four tuh ada di barisan kedua, sedangkan Frank Richard ada di barisan terakhir. Artinya apa? Bahwa Frank Richard ternyata mungkin ya beneran memang diculik oleh si Dr. Doom dan berpisah. Sejak saat itu mereka akan mencari Frank Richard. Wow, gue bener-bener penasaran gimana caranya Frank Richard ini akhirnya sadar nanti bahwa dia diperdaya sama Dr. Doom. Sejauh ini kayaknya untuk case-case awal itu udah terlihat dari bocoran rumor ini. Jelas masih banyak banget beberapa case yang belum ditampilkan. Beberapa rumor juga yang gue lihat juga bahwa Chris Evans sempat mengunjungi lokasi syuting dari Doomsday. Kemungkinan besar memang dia akan syuting di universe alternatif tempat dia bersama dengan Peggy Carter dan akan didatangi oleh Dr. Doom. Mungkin juga akan didatangi sama Loki. Termasuk juga Wanda Maximoff, Scarlet Witch akan hidup lagi di Doomsday dan bersama dengan X-23. Digadang-gadang rumor ini akan berasal dari universe dari X-Men yang selama ini kita penasaran banget di mana nih anaknya Magneto, mana nih kata-kata nomor mutant gitu. Akhirnya si Kevin Feige langsung membuat Wanda Maximoff hidup lagi tapi versi varian. Versi 616 gue masih ragu dia masih di mana, ngawang di mana. Mungkin akan dipersiapkan untuk Scarlet Witch movie nantinya, tapi untuk di Doomsday kemungkinan besar dia akan berbentuk dalam bentuk varian ya. Dan di update bocoran terakhir ini ada stand double dari Tobey Maguire hadir di lokasi syuting dari Avengers Doomsday. Tampaknya Spider-Man versi Tobey Maguire juga akan hadir di cerita dari Avengers Doomsday. Jadi bayangkan sebesar apa film ini, semahal apa film ini, sehingga banyak banget project-project series dan juga film ditunda dan digagalkan demi untuk menghemat budget, demi untuk fokus dengan cerita dari Doomsday. Sejauh ini itu saja update kita terkait dengan Avengers Doomsday dan juga kecelakaannya si Tom Holland di proses syuting dari Superman Brand New Day. Kalau teman-teman punya teori menarik atau pertanyaan menarik atau pengen update apa lagi next di video selanjutnya, silahkan tambahkan pendapat dan juga request kalian di kolom komentar di bawah. So, thank you teman-teman udah menyaksikan update kita kali ini. Sampai jumpa di video update selanjutnya.